Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di hari istimewa tentu saja pada lebaran di hari yang kedua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bersiaran dari Masjid Jami Al-Wafa, Ponpes Al-Fitian Boarding School Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang telah kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haris Hakam, Kiai Jujun Junaidi, Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Fikri Haikal yang tentu saja akan berbagi nasihat bagi kita. Tentu saja ini kita pentingkan untuk menghadapi hari-hari selanjutnya hingga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang pertama, Kiai Haris tentu saja akan menyampaikan satu tema berkaitan dengan menghapus dosa dengan meminta maaf dan memberikan maaf. Inilah tema kita dalam kesempatan kali ini, keutamaan silaturahim dan keutamaan tentu saja di hari Lebaran. Inilah Damai Nusaku, spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin zil haudi wa syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du, yang mulia para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, terlebih kita sampaikan salam takzim untuk guru kita yang mulia Kiai Haji Jujun Junaidi, Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Al-Mukarram Al-Ustad Fahmi Salim, Al-Mukarram Al-Ustad Fikri Haikal, suhu kita, subhanallah, ya Al-Mukarram Al-Ustad Agung Izul Haq. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya sampaikan salam takzim untuk ketua dan jajaran DKM Masjid Al-Wafa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kemarin kita sudah tutup rangkaian puasa kita dengan Idul Fitri. Dan sekarang kita masuk di hari kedua. Mudah-mudahan ibadah kita yang kemarin kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan, baik baca Al-Qur'annya diterima oleh Allah, sholat malam kita diterima, sodakoh kita diterima, terlebih lagi puasa kita, amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an diisyaratkan tentang orang-orang yang mendapati Ramadan dan menutup dengan Idul Fitri. Surah Al-A'la ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha itu udah ditahqiq dengan lafaz qad. Sungguh-sungguh beruntung man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Itu ada beberapa riwayat di kalangan sahabat. Kalau kita lihat pada tafsir bil ma'thur, ada yang mengatakan membersihkan di situ adalah membersihkan hartanya. Berarti seperti Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan bahwa shadaqatul fitri wa sholatihi. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak ya, Al-Katsir Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwa penafsiran qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu yang dibersihkan itu tubuhnya. Jadi bukan cuma hartanya, bukan cuma ya dosanya karena dia bertobat, tetapi di dalam tubuh itu ada yang namanya hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan satu dosa, fayuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda, maka ditulis di dalam hati itu titik hitam. Kalau dia bertobat,
catatannya ditulis, yang sudah ditulis malaikat ditip X dihapus. Apakah yang di dalam hati otomatis terhapus? Tidak. Bagaimana cara menghilangkannya? Puasa. Nih menurut perspektif penafsiran dari Katsir bin Abdullah, bahwa yang bisa membersihkan kotoran dalam hati itu adalah puasa. Ya, jadi dibersihkan hati kita dari hal-hal yang jelek. Jadi kalau seandainya kita berdosa, catatannya sudah hilang, tetapi menghilangkannya itu dengan bulan suci Ramadan. Wa zakara asma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, berzikir. Zikir itu menenangkan hati dan bisa membersihkan hati pula. Fasalla, kemudian ditutup dengan sholat Id. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat Ramadan kita 1 bulan kemarin, maka insya Allah hari ini sudah bersih semua nih. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada orang yang mau memperhatikan ini. Ada satu Ibnu Asakir meriwayatkan sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ada seorang ulama namanya Saleh bin Abdullah. Ketika dia selesai sholat Id, maka dikumpulkan anaknya, istrinya semua. Kemudian dia ambil rantai besi diikat kakinya, diikat ke leher. Kemudian debu dilemparin ke mukanya. Semuanya nangis, wabukaan syadid, dan nangisnya sangat luar biasa. Istrinya kaget, ada apa? Sahabat-sahabatnya bilang, ya Saleh, ahadza yaumus surur. Hai Saleh, bukankah ini hari bahagia? Kenapa seperti ini? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata orang yang kita sedang bicarakan ini punya kepekaan tersendiri dengan Idul Fitri. Jangan lupa, jangan lengah cuma karena baju kita sekarang bagus, Bapak Ibu bagus, makanan beda dengan yang lainnya, tapi lupa. Nah, Saleh bin Abdullah ini mengingatkan kepada kita, dia mengatakan saya tahu kalau ini hari kegembiraan, tapi saya tahu bahwa puasa Ramadan mau diambil sama Allah. Fa innahu li wa ana ajzibih, kata Allah itu. Puasamu untukku. Aqbilahu amla, aku tidak tahu apakah puasaku kemarin diterima apa tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakaian yang kita pakai bagus, boleh bersyukur dan itu disunnahkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang perlu dan jarang orang membicarakan, Idul Fitri dengan Idul Adha ini adalah hari raya yang menggantikan peristiwa ketika Nabi datang ke kota Madinah. Itu ada ulang tahun yang disebut dengan Nairuz, ada Mihrajan. Di Persia, Romawi, mereka kalau malam tahun baru itu bikin acara. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia lihat orang-orang kota Madinah itu pesta dengan Nairuz dan Mihrajan. Maka Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad, qad abdalakumullahu minhuma khairan minhuma. Allah sudah menggantikan upacara Nairuz, pesta malam tahun baru itu sudah diganti dengan Idul Adha wa Idul Fitri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini jarang kita bicarakan karena memang Idul Fitri dengan malam tahun baru jauh. Tetapi sesungguhnya kita punya model sendiri. Kita sudah diajarkan sendiri, kita sudah dijelaskan bahwa orang Islam itu berpestanya setelah melakukan ibadah. Bersih hatinya, bersih hartanya. Maka yang ketiga tuntutannya adalah menghapus dosa antara yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kalimat yang mengatakan gini, di dalam hadis di dalam Al-Qur'an itu tidak ada nas yang mengatakan di hari Idul Fitri itu berdatangan minta maaf. Jawabannya benar, karena memang Nabi pada waktu itu
ketika pada Idul Fitri itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian semua. Nabi sebenarnya memberi isyarat. Mana mungkin ibadah seseorang itu diterima kalau dia menjadi orang yang tidak bagus. Apalagi dengan ibunya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti salah seorang ustadz kita akan menjelaskan itu. Tidak akan mungkin orang yang puasanya bagus, Ramadannya bagus, hartanya habis untuk dibelanjakan fisabilillah, tapi ibunya sakit hati kepada dirinya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah, mimpi pun jangan, karena dia tidak akan pernah mendapatkan. Mana mungkin seorang istri yang melukai hati seorang suami, kemudian dia cuma mengandalkan ibadahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayo saya selaku pribadi, Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita perhatikan ini. Bahwa ibadah yang dalam dimensi ketuhanan, yang versinya ketuhan, insya Allah sudah bersih kita. Tapi yang menyangkut urusan sesama belum tentu. Ada orang minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kata yang dimintain maaf, ya saya terima maafnya, kita saling maafin, kecuali utang. Ya kan, utang tidak lunas dengan sebab minta maaf. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia digambarkan di dalam hadis bahwa khatta'un, manusia itu pelaku dosa. Kenapa? Karena ada nafsu. Tapi Nabi memberikan gambaran wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi orang kalau tidak pernah berdosa bermasalah. Jangan-jangan ada koslet. Jangan-jangan idiot ya. Kenapa? Tidak ada ya di dalam hatinya hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang salah. Sehingga Nabi menegaskan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang meminta maaf. Terima kasih Kiai Haris Hakam yang telah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, tetapi ternyata ada satu amalan yang mampu membersihkannya, yaitu dengan amalan saum atau berpuasa. Berpuasa akan membersihkan jiwa kita. Jiwa yang bersih salah satu tandanya adalah gampang untuk memberikan maaf. Itulah yang akan dibahas oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.